juga tidak bisa kita kerjakan di rumah ya. Yang kita kerjakan di sini yang tidak bisa dikerjakan di rumah seperti tahiyatul masjid. Kan nggak ada ya tahiyatul rumah ya, tahiyatul bait itu tidak ada, adanya tahiyatul masjid ya. Ditambah lagi semakin baik dan berkah karena kita melakukannya di masjid. Maka diantaranya kita dapat untuk menggunakan tabaruk, bertabaruk ya, untuk mencari berkah, itu diantaranya adalah di masjid ya. Jadi tempat yang boleh kita gunakan untuk bertabaruk, untuk mencari berkah itu adalah masjid, karena tempat yang paling mulia, tempat yang ketika kita mengerjakan ibadah nilainya akan berbeda ketika kita di rumah dan ketika kita mengerjakannya di masjid. Baik zikir dilakukan di rumah sama di masjid berbeda ya, baca Quran dilakukan di masjid sama di rumah berbeda ya. Hanya saja nanti ada kekhususan terutama untuk ibu-ibu ya, yaitu lebih afdolnya sholat ya dilakukan, sholat fardu itu adalah di rumah, karena Rasulullah mengatakan wa buyutahunna khairun lahunna, dan rumah mereka itu lebih baik dari masjid mereka. Meskipun Rasul pun berpesan kepada para laki-laki, kepada para suami, la tamna'u ima Allah masajidallah, jangan kalian melarang wanita-wanita Allah untuk memasuki masjid-masjid Allah. Wa khairuhunna wa buyutahunna khairun lahunna, hanya saja memang rumah mereka itu lebih baik bagi mereka. Nah, sehingganya mudah-mudahan ya di majelis ini kita akan memborong pahala yang banyak karena aktivitas ibadah banyak kita lakukan di masjid ini di waktu ini ya, sehingga itu yang menjadi harapan kita. Dengan banyaknya pahala yang bisa kita lakukan, maka akan memberatkan timbangan kita juga nanti di hari akhir. Mala sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima alamtana wa alimna ma yanfa'una, Allahumma zidna ilma. Bapak Ibu rahimani wa rahmakumullah, sebagaimana yang mungkin didapatkan dari informasi kajian kita pada pagi hari ini, insya Allah kita akan mengkaji terkait dengan memborong pahala dengan amalan yang ringan ya. Dengan amalan ringan kita dapat memborong pahala, dapat mendapatkan pahala yang besar, dapat mendapatkan pahala yang banyak ya. Karena kita penting dengan pahala yang banyak, dengan amal yang akan mendatangkan keutamaan dan pahala yang banyak, karena itu akan menjadi asbab kita dimasukkan ke dalam jannah. Meskipun memang sesuai dengan konteks hadis bahwa kita akan dimasukkan ke dalam jannahnya Allah itu bukan karena amal kita, tapi karena rahmat Allah. Tapi rahmat Allah itu akan datang dengan ya amal kita, dengan pahala yang kita dapatkan, yang kita peroleh ya. Karena Al-Quran pun mengatakan adalah udkhulul jannah bima kuntum ta'malun, masuklah kalian ke dalam surga disebabkan karena amal yang kalian kerjakan gitu. Yang artinya kita tidak untuk meremehkan, kita tidak untuk mengabaikan. Untuk apa berarti kita beramal ya, tidak untuk seperti itu. Tapi apa? Kita harus beramal, kita harus banyak beramal, apalagi bisa memilih amalan-amalan yang akan mendatangkan pahala yang banyak, karena dengan itu akan menjadi asbab Allah akan turunkan rahmatnya. Dengan ketika turunnya rahmat Allah, Allah memberikan rahmat kepada kita, maka itu akan menjadi wasilah kita untuk dimasukkan ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sehingganya juga ma'asyiral muslimin Bapak Ibu rahimakumullah, bahwa umur umat Nabi ini pendek dibandingkan dengan umat-umat terdahulu ya. Yang Rasulullah dalam riwayat Muslim pernah mengatakan a'maru ummati baina sitin ila sab'in wa yaqilu man yajuzu dzalik. Rasul mengatakan umur umatku antara 60 sampai 70.
Ya, yang lebih daripada itu cuman sedikit. Ya, umur umatku kata Rasulullah antara 60 sampai 70. Dan yang lebih daripada itu hanya sedikit. Coba. Ya, berbeda dengan umat-umat sebelum kita dengan umur mereka yang panjang. Ya, bahkan kalau Nabi Nuh saja berdakwah 950 tahun. Ya. Berarti kan itu melebihi dari umurnya ya. Nggak mungkin dakwahnya 950 tahun kok umurnya cuma 900 tahun, kan nggak mungkin. Yang 50 tahun gentayangan gitu apa maksudnya gitu kan? Kan bukan gitu ya. Ya. Jadi Masya Allah ya. Kalau kayak kita mungkin ya Allah umur 100 tahun aja kayaknya sudah lelah kan gitu mungkin ya. Ini 950 tahun. Ya. Nah, maka masalah muslim rahimakumullah, Allah memberikan kasih sayangnya kepada kita sebagai umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meskipun dengan umur yang tidak panjang, tapi diberikan keutamaan dan pahala yang besar. Maka harapannya nanti Bapak Ibu rahimakumullah, di amalan-amalan yang akan kita sebutkan ya, dengan amalan yang ringan ini tapi kemudian akan berpahala besar, ini dapat betul-betul kita catat, kita pegang, dan untuk betul-betul kita berkomitmen di atasnya agar betul-betul dengan amalan-amalan ringan itu kita akan menjadi pemborong pahala, pemborong amal. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, yang pertama ya, amalan yang ringan tapi akan berpahala besar adalah menuntut ilmu syar'i. Nah, menuntut ilmu syar'i. Masya Allah ya, menuntut ilmu syar'i. Ya insya Allah mudah, gampang gitu kan. Yang ketika bisa jadi pun kita sebetulnya mungkin pahamnya cuma sekian persen. Contoh mungkin hadirnya kita itu sudah berpahala besar. Apalagi kita sampai ngerti, kita sampai paham. Ya lagian juga diantaranya apa? Selain bahwa kita meyakini ini adalah suatu kewajiban menuntut ilmu, itu kan satu kewajiban berpahala besar, kan seperti itu. Juga apa? Ya untuk menjeda aktivitas rutinitas harian kita, gitu loh. Biar gak monoton kan. Yang mungkin apa menjadi guru ya begitu terus kan, berangkat pagi pulang siang atau pulang sore, yang mungkin buka toko, yang di pasar, yang mungkin menjahit, yang mungkin di kantor atau apapun berbagai ini. Maka apa? Masya Allah, hiburan, penjeda dari waktu-waktu kesibukan tapi berpahala, yaitu talabul ilmi. Ya ketemu sama temennya, apalagi nanti Bu, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah bisa dikonsep ya, sesekali kapan ada jalan-jalan ya, jamaah pengajian gitu kan ya, kemana, ke pulau ya kan, nanti mungkin ada kajian di situ, nggak masalah seperti itu. Ini sudah dilakukan di luar Lampung, di Jawa, Jakarta, Bekasi itu udah begitu ya, itu sudah sering ya. Jadi jamaah pengajian nanti berangkat pagi, kemudian sesuai dengan acara, jadi apa ya, bersama-sama, kerukunan, kebersamaan, membangun persaudaraan, ukhuwah itu kan. Tapi apa, di situ berpahala kan, seperti itu ya. Nah, masalah muslimin rahimakumullah, dalam hal ini kita menukil hadis Nabi ya sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Muslim, ketika Rasul mengatakan man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu bihi thoriqan ilal jannah. Ya, man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilma, barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, ya kan jelas itu ya, man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilma, yang di situ seorang untuk menuntut ilmu, mengkaji ilmu, mendapatkan ilmu, mendengarkan ilmu, sahhalallahu bihi thoriqan ilal jannah, maka akan Allah mudahkan jalannya untuk menuju surga. Ya, jadi ketika kita kemudian jalan untuk menuju surga itu apa? Thalabul ilmi. Jalan untuk menuju surga itu apa? Ikuti pengajian. Jalan untuk menuju surga itu apa? Ya, ya bermajelis ilmu. Gitu kan? Nah, ini maka sudah jelas Rasul dengan tegas menyebutkan begitu. Man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu bihi thoriqan ilal jannah. Ya. Dan juga diperkuat
penjelasan para ulama seperti disampaikan oleh Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal pun mengatakan apa? Al ilmu la ya'diluhu syai'un idza sahhat niyatuhu. Orang yang menuntut ilmu, pahalanya itu tidak dapat ada yang menandingi kalau niatnya benar. Tapi ada syarat gitu kan, kalau niatnya benar ya. Maka pada saat itu Imam Ahmad bin Hambal ditanya ya, Imam Ahmad bin Hambal kan imam madhab yang keempat ya, dari madhab pertama Imam Abu Hanifah atau madhab Hanafi, yang kedua madhab ya Imam Malik atau Maliki, yang kedua, yang ketiga kemudian Imam Asy-Syafi'i, Syafi'iyah, madhab Syafi'i, kemudian yang keempat adalah Imam Ahmad bin Hambal yang terkenal dengan madhabnya Hambali ya kan. Maka termasuk Imam Ahmad ini madhab yang apa ya, karena terakhir juga gitu ya, terakhir. Karena madhab pertama itu banyak apa ya, banyak revisi-revisi lah. Seperti Imam Syafi'i sendiri kan punya dua kitab, Qaulul Qadim dan Qaulul Jadid. Ada perkataan beliau yang lampau dan perkataan yang baru. Karena setelah mendapatkan banyak hadis gitu ya, pengetahuan, maka ini kurang pas, maka mengepaskan dari apa yang menjadi fatwa beliau ya, kajian beliau itu di Qaulul Jadidnya, di ucapan yang baru. Maka Imam Ahmad sudah banyak mengkaji hadis itu ya. Maka Imam Ahmad ya itu termasuk pertengahan, madhab yang pertengahan itu ya, yang kemudian apa, beliau lebih banyak bersandarkan kepada hadis. Karena Imam Ahmad bin Hambal selain madhab, beliau juga adalah ahlul hadis ya. Maka nanti kita akan mendapati ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, tapi jarang hadis diriwayatkan oleh Imam Syafi'i ya kan. Tapi kalau hadis ada yang kita dapatkan, yaitu hadis riwayat Imam Ahmad. Bahkan Imam Ahmad punya satu kitab hadis yang bernama Musnad Imam Ahmad, kan begitu. Nah, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, jadi ketika itu Imam Ahmad bin Hambal ditanya oleh muridnya, ya Aba Abdillah ya. Jadi nama lain terkenalnya Imam Ahmad adalah Abu Abdillah. Ya Aba Abdillah kaifa tasihun niyah. Wahai Abu Abdillah, bagaimana agar niat ini bisa benar kita dalam bertolabul ilmi, yang sehingga akan mendapatkan pahala besar ketika kita sedang menuntut ilmu. Apa kata beliau? Yanwi raf'al jahli an nafsihi wa an ghairihi. Jadikanlah, niatkanlah ketika kamu menuntut ilmu untuk mengangkat ketidaktahuan dari dirimu dan dari diri orang lain. Ya, artinya apa? Setidaknya Bapak Ibu rahimakumullah, ketika kita menghadiri majelis ilmu itu, kita sudah menyerahkan diri. Ya Allah, saya nanti akan dapat ilmu seperti apa? Itu kebenaran yang kemudian akan saya ikuti. Karena apa? Untuk mengangkat ketidaktahuan pada diri kita. Yang bisa jadi mungkin yang akan disampaikan dalam majelis ilmu itu tidak sama sebagaimana yang menjadi kebiasaan kita. Karena bisa jadi, coba kita cek kembali, bisa jadi yang menjadi kebiasaan kita belum tahu atau belum memiliki dasarannya, tapi apa yang disampaikan dalam kajian atau majelis ilmu, itu ternyata ada dasarannya. Berarti ya ini berarti yang memiliki dasaran inilah yang untuk kita ikuti. Artinya kan seperti itu. Dan juga apa? Untuk mengangkat ketidaktahuan dari diri orang lain. Artinya apa? Nanti kita memiliki beban untuk ya menyampaikan ke orang lain. Ya, maka nanti ada istilah apa namanya? Ada istilah dai ya atau mad'u ya. Yaitu apa? Istilah dai, istilah mubalik gitu Bu ya. Ya. Jadi kalau dai itu memang diusahakan mereka orang-orang yang mendalami Islam secara khusus, itu dai gitu ya. Tapi kalau mubalik itu semua kita. Maka Rasul menyebutkan agar kita menyampaikan apa yang kita ketahui. Apa kata Rasulullah?
balighu anni walau ayah. Sampaikanlah dariku, kata Rasulullah, meskipun satu ayat. Coba, masa dari kita ada yang nggak hafal satu ayat pun? Pasti hafal. Anas hafal. Anas berapa ayat itu kan? Al-Ikhlas, Al-Falaq berapa ayat? Berarti apa? Kita untuk menyampaikan. Nah, ketika kita untuk menyampaikan, kita ada yang kita tahu, maka apa? Kita sebagai mubaligh. Maka di mana Rasul mengatakan balighu anni walau ayah, sampaikan dariku meskipun satu ayat. Minimal apa, Bapak Ibu rahimakumullah? Kita ngajak teman kita untuk ngaji. Gitu kan? Wah, enak ngaji. Ya, sudah di tempat yang bersih, tempat yang dingin, dikasih kue, gitu kan. Ketika nanti ada apa namanya door prize, masya Allah, gitu loh. Ya, yang kadang lagi di tempat ini apa majelis-majelis ada juga yang dikasih kopi, wah masya Allah itu loh. Hari ini apa yang nggak lengkap gitu loh dalam kajian gitu kan. Nah minimal kita ngajak itu udah luar biasa. Apalagi ibu itu kemudian nanti mau continue untuk ngaji, kemudian dia bisa kemudian mengamalkan ilmu yang didapatkan dari pengajian itu, kemudian dia bisa istiqomah. Masya Allah, pahala kita. Ya, yang bahkan pada waktu kondisi kita mungkin nggak ngaji, orang yang kita ajak ngaji tadi ngaji, maka apa? Kita akan mendapatkan pahala dia, meskipun kita kondangan. Luar biasa. Tapi jangan nanti terus begitu ya, sudah ngajak berapa orang nanti berikutnya kondangan terus ya, kita nggak mau ngaji gitu ya, bukan untuk begitu maksudnya ya. Nah, di mana Pak Imam Ahmad bin Hambal sendiri mengatakan seperti itu, bahwa al ilmu la ya'diluhu syai'un idza shahat niyatuhu. Pahala menuntut ilmu itu tidak dapat ditandingi dengan pahala apapun ketika memang niatnya benar. Nah, masalah muslimin rahimani wa rahimakumullah ya. Jadi itu yang pertama, bahwa amalan ringan akan berbuah ya menjadi pahala yang besar. Jaminan Rasul adalah jannah, sahhalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah, maka akan Allah mudahkan jalannya untuk menuju surga. Yang karena apa? Mencari ilmu, tolabul ilmi ya, yang paling afdol, yang paling utama cara seperti ini, yang disebut dengan di kalangan para ulama sebagai sistem talaki. Nah ini namanya sistem talaki. Ya, sistem talaki itu langsung bertemu dengan pemateri, dikaji di situ begitu. Karena kan cara mendapatkan ilmu hari ini kan banyak. Baca buku bisa, apalagi sekarang dengan YouTube sudah banyak, ya kan? Dengan TV-TV sunnah sekarang sudah banyak. Bisa juga dengan itu, kan begitu ya. Tapi apa? Yang paling baik, yang paling afdol dari cara mencari ilmu itu ya dengan sistem talaki seperti ini. Karena para ulama dulu dengan cara seperti ini. Yang diantaranya apa? Kalau adanya hal yang tidak bisa kita pahami, maka kita bisa bertanya langsung. Ya. Tapi kalau pakai YouTube nggak bisa tanya. Ya. Pakai televisi nggak bisa tanya, kecuali yang memang di situ ada dialog interaktif, kan seperti itu. Tapi kalau tidak, ya kita hanya mendapatkan gitu aja. Materi apa kita dengarkan, seperti itu. Ya takut nanti ketika kok ini begini ya, mau tanya kepada siapa? Nah, kita bingung gitu ya. Maka ketika mengikuti majelis seperti ini. Nah, itu akan menjadi satu sumber ilmu, pemahaman, pengetahuan untuk kita yang mudah-mudahan dengan ketika kita sudah membuka, dengan kita menyiapkan waktu untuk bertolabul ilmi, maka kita akan naik level berikutnya, yaitu apa? Mendapatkan hidayatut taufik. Ya, kan tingkatannya begitu Bu ya. Pertama adalah hidayatul bayan wal irsyad, yang berikutnya nanti adalah hidayatut taufik. Ya. Mana tingkatan dalil yang menunjukkan tingkatan hidayah ini? Allah sebutkan dalam surat Muhammad ayat 17. Ya, Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Muhammad ayat yang ke-17. Allah Subhanahu wa taala mengatakan walladzina tadau zadahum huda wa atahum taqwahum. Masya Allah, itu sangat jelas pada ayat ini. Allah mengatakan apa? Walladzina tadau zadahum huda. Mereka yang berusaha untuk mencari petunjuk, mencari ilmu, petunjuk al-huda, yaitu dengan cara seperti ini, dengan cara tadi mendengarkan kajian, ya, dengan cara membaca buku. Zadahum huda,
maka Allah Subhanahu wa taala akan tambah petunjuk, akan tambah ilmunya. Wa atahum taqwahum, yang kemudian akan Allah hadirkan kepada orang tersebut ketakwaan. Orang yang bertakwa adalah orang yang berisi di dalamnya ilmu dan amal. Berarti apa? Sudah naik level, bukan hanya sekedar pengetahuan, bukan hanya sekedar tahu, bukan hanya sekedar faham, tapi pada level mudah untuk mengamalkan. Nah, itulah namanya hidayatut taufik. Maka apa? Untuk mendapatkan hidayatut taufik harus proses dari hidayatul bayan dulu. Nggak ada orang saya ingin dapat amal, saya ingin mudah untuk beramal, semangat dalam beramal, semangat dalam beribadah, tapi nggak mau menghadiri majelis ilmu. Dengan menghadiri majelis ilmu apa? Kita akan dikuatkan, kita akan tambah ilmu, kita akan dimotivasi untuk beramal. Ya, nah maka masyaallah muslimin Bapak Ibu rahimakumullah. Nah jadi konsep ya bisa untuk dilakukan adalah seperti itu. Maka apa? Udah menjadi janji Allah, wa atahum taqwahum, maka Allah akan hadirkan ketakwaan. Ada contoh hidayatul bayan dan hidayatul taufik sampai pada proses nanti mendapatkan hidayatul taufik. Contoh sederhana yang dapat untuk kita pahami. Ada penjelasan seorang ulama seperti ini. Jadi kalau kita mendapatkan informasi taklim, informasi kajian, itu datang kepada kita namanya hidayatul bayan. Ya, jadi ketika mungkin kita masuk di grup mungkin MT Al-Iman, Majelis Taklim Al-Iman contoh, kita ada di situ, kemudian ada informasi kajian, gitu ya. Nah, kita ini sudah memperoleh hidayatul bayan. Nah, adapun hidayatul taufiknya adalah kapan? Ketika kita betul-betul mendatangi. Kita sudah tahu informasinya, kita mendatangi, maka datangnya kita itu kita telah mendapatkan hidayatul taufik. Jadi kalau kita nggak datang berarti cuma dapat hidayatul bayan, kan seperti itu sederhananya. Berarti ketika kita sudah tahu bagaimana menjadi seorang wanita yang solihah, menjadi seorang suami yang soleh, kemudian amalan-amalan apa saja menjadi seorang yang soleh, ya itu kemudian kita kerjakan. Nah, sudah pada taraf mengerjakan, maka berarti Allah sudah memberikan kepada kita hidayatul taufik. Ya, yang sampai pada taraf kita mengamalkan daripada ilmu kita. Yang kedua, amalan ringan berpahala besar, ya, menjadi pemborong pahala adalah menjenguk orang sakit, ya, menjenguk orang sakit, ya. Ini amalan ringan, insya Allah, ya, ringan. Dan terpentingnya, Bapak Ibu rahimakumullah, menjenguk orang sakit itu bukan bawaan kita. Gitu loh. Kadang kan orang gitu ya, aduh kok kayaknya kalau nggak bawa-bawa nggak enak, nggak ada buah tangan kayaknya nggak enak. Sebetulnya intinya bukan itu. Karena kadang kita membawa buah tangan pun bukan dimakan orang yang sakit, dimakan orang yang nunggu orang yang sakit. Gitu. Orang yang sakit, masya Allah, ngelihat apa aja banyak, lengkap, enak-enak, ya nggak enak karena sedang sakit gitu ya. Makanya kita harus manfaatkan betul waktu sehat kita gitu loh. Ya, kadang kita ini ketika sehat lupa, ya, apa namanya, dengan nikmat kesehatan, baru ingat nikmat sehat ketika sakit, baru ya Allah buah ini enaknya, pir enaknya, jeruk enaknya, cuman bisa ngomong enaknya, dibawain rendang enaknya gitu, tapi nggak bisa makan, nah, kan repot itu, ya. Nah jadi intinya itu bukan itu, tapi apa Bapak Ibu? Dua, ya minimal dua. Bisa kita ini kan apa namanya, ya banyak lah ya, tapi minimal mungkin tiga lah ini ya. Yang pertama kita untuk mendoakan, ya kan, kita untuk mendoakan, ya, yaitu apa yang dicontohkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mendoakan la ba'sa tahurun insya Allah, la ba'sa tahurun insya Allah, tidak mengapa dengan sakitmu itu akan menggugurkan dosa-dosamu, ya. Jadi kalau nanti ada orang yang mendoakan begitu kepada kita, kita jangan suudzon nanti, oh kamu nyangka saya banyak dosa ya, gitu ya. Ya doanya memang begitu, ya jelaslah kita siapa sih yang nggak punya dosa, artinya kan begitu ya. Jadi ketika nanti ada orang labak satohurun insya Allah, tidak mengapa dosa-dosamu berguguran, oh
kamu berburuk sangka ya sama saya, mengatakan kalau saya banyak dosa. Bukan, doanya memang begitu, tapi ya memang harus kita akui lah, kita nggak bisa terjaga nggak melakukan dosa. Yang nggak kita sengaja saja kadang kita melakukan dosa, itu kan. Maka apa? Doa itu Bu, la ba'sa tahurun insya Allah, ya. Kemudian yang kedua yaitu apa? Untuk mengucapkan apa namanya, mengobatinya dengan meruqyahnya, ya, mengobatinya dengan meruqyahnya, ya. Kalau itu menghendaki, gitu ya. Contoh, Bu, sampai lagi sakit saya ruqyah ya, gitu ya. Sederhana saja. Kalau yang dicontohkan oleh Rasul adalah Allahumma robban nas adhibil ba'sa isfi wa anta syafi la syifaa illa syifauk syifaan la yugadir sakoma. Ya, panjang enggak, insya Allah pendek. Allahumma robban nas adhibil ba'sa isfi wa anta syafi la syifaa illa syifauk syifaan la yugadir sakoma. Nah, ini doa yang kita sambil pegang di tempat yang sakit dari saudara kita yang sakit itu, ya, kita bisa melakukan itu. Atau kalau tidak, kita bisa pegang dengan Bismillah, a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Ya, di kajian sebelumnya ada di buku, insya Allah di buku tersebut juga ada, ya. Nah, jadi itu Bu. Kemudian yang ketiga, untuk kita mengambil pelajaran dari sakit, ya kan? Ketika mungkin sakitnya apa, maka kita bisa untuk mengambil pelajaran, ya, dari sakit tersebut. Yang minimal adalah apa? Ya Allah, saudaraku ini sedang diuji oleh Engkau dengan sakit, alhamdulillah aku sehat ya Allah. Nah, jadi kita ada merasa itu untuk mengambil pelajaran bahwa Allah Subhanahu wa taala posisikan kita dalam kondisi sehat. Kita menjenguk orang yang sakit agar kita ingat bagaimana ketika kondisi ketika sakit, tidak enaknya, tidak nyamannya, itu kan. Maka apa? Kita akan lebih bisa mewujudkan syukur kita kepada Allah dengan ketika kita menjenguk orang yang sakit. Dan juga diantaranya Bu, di situ kita bisa menyampaikan pesan-pesan, ya. Maka diantaranya apa Bapak Ibu rahimakumullah? Kondisi yang paling baik untuk menyampaikan kebenaran kepada individu, perorangan, itu diantaranya pada waktu sedang sakit. Ada 3 waktu Bu, dan ini sangat baik untuk kita didikkan untuk anak kita, ya. Yang pertama, pada waktu sedang makan. Nah, pada waktu sedang makan itu aturannya juga dalam Islam, adabnya juga bukan diem aja makan itu kan. Ya, tapi jangan nyerocos, beda kan ya. Wong makan sambil ngomong terus beda. Tapi sekali kita ngomong, gitu kan. Maka apa? Diusahakan Bapak Ibu, kalau kita makan sama keluarga itu makan bareng. Ya, bisa jadi kadang ada yang makannya sendiri-sendiri. Gitu kan? Suami mau makan kapan terserah, anak mau makan kapan terserah. Bahkan kemudian sudah waktunya makan dibuka, anak-anak belum pada makan, nggak pada mau makan, los silahkan, besok mama nggak mau masakin. Wah, harusnya apa? Ayo makan bareng, makan keluarga loh, enak. Yang diantaranya apa? Bahwa itu juga akan memberikan keberkahan ketika makan bersama, meskipun tidak harus satu piring, tidak harus satu nampan, tapi makan bersama. Di situ kita bisa menyampaikan pesan-pesan seperti yang dilakukan oleh Rasulullah. Rasul berkata kepada anak kecil kan, ya gulam samillah wakul bi yaminika wakul bima yalika. Wahai anak kecil, wahai gulam, waktu itu Rasulullah sedang duduk bersama dengan anak tirinya. Maka Rasul kemudian ketika itu mengatakan, wahai gulam, anak kecil, kalau makan sebut nama Allah, bismillah. Kemudian makan pakai tangan kananmu, ambillah makanan yang dekat denganmu. Coba kan, menularkan ilmu, gitu kan, ya. Kemudian yang kedua itu pada saat kapan? Ketika berada di kendaraan, ya. Untuk anak-anak kita juga luar biasa, cukup bagus itu Bapak Ibu, kita antar ke sekolah. Coba ini nanti mau hafalan apa, ya, mau hafalan surat Abasa sambil ngulang, gitu kan, sambil tikror. Karena apa? Nggak mungkin di kendaraan lari-lari, ya toh.
Ya, coba kita kalau semuanya di rumah, le sini, duk ngaji. Ya, nanti lari sana, lari sini. Kita lengah dikit, udah nggak ada anaknya. Kemana ini? Coba kalau di kendaraan, mau lari kemana dia? Gitu kan? Juga kita hukumnya banyak, hukumnya gampang. Ternyata dia nggak bersuara karena kita bonceng. Anu aja telinganya. Ayo, yo, mana suaranya nih? Nggak ada suaranya. Gampang. Ya, coba kalau ketika tidak di kendaraan, mau kita cubit, lari dia. Nah, kan gitu kan? Maka apa? Contoh dari Nabi untuk mendidik itu adalah ketika di kendaraan. Rasul mengajarkan Ibnu Abbas ketika di kendaraan. Ya, kuntu rodifan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Abbas mengatakan, aku pernah dibonceng oleh Rasulullah. Yang ketika itu Rasul kemudian berpesan kepadaku dengan mengatakan, ya, ihfadillah yahfadka, inni u'allimuka kalimat. Wahai Ibnu Abbas, mau aku ajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ihfadillah yahfadka, jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Coba kan? Kemudian yang ketiga adalah ketika dalam kondisi sakit. Ya tadi itu kan kita menyampaikan pesan-pesan, Masya Allah. Apalagi sakit yang sudah parah, Bu, banyak bertobat, Bu, banyak beristighfar. Jangan lupa tetap bisa untuk sholat. Gampang kan ngomongin orang yang sakit. Coba kalau ngomongin orang sehat, bales dia ngomongnya, ya kan? Bu, sholat, sholat. Ya nggak tahu orang lagi kelaparan suruh sholat. Nah, coba gitu kan. Tapi kalau orang yang sakit nggak mungkin bantah. Ya kan, kalau dia bantah, ayo hati-hati, tinggal 3 hari lagi paling Bu, ayo, ya kan, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ayo, nah kan, ya Masya Allah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diantaranya apa? Mengajarkan Islam kepada orang yang sedang sakit. Ya, hadisnya adalah ketika Rasul memiliki seorang pembantu laki-laki, anak-anak, pembantu muda yang pada waktu itu dalam kondisi masih kafir, Yahudi, ya kan, ya, yang ketika itu apa? Rasul ketika dia sakit maka didatangi oleh Rasulullah, yang kemudian Rasulullah mengatakan, ya, taslim, ya, tuflih, kamu masuk Islam maka kamu akan beruntung. Ya, karena anak pemuda Yahudi tadi ini di sampingnya ada bapaknya, dia nengok ke bapaknya untuk memberikan alamat, bapakku boleh enggak aku mengucapkan yang diajarkan oleh Muhammad kepadaku, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka apa kata bapaknya? Ya, kata bapaknya, beliau mengatakan, ya, ati Abul Qasim, taatilah Abul Qasim, taatilah Muhammad. Artinya ikuti apa yang diucapkan oleh Muhammad. Akhirnya pemuda tadi mengucapkan la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, masuk Islam, dan setelah itu meninggal dunia, meninggal dalam kondisi keislaman. Ya. Nah, dalilnya apa, Bu? Yang untuk menunjukkan bahwa menjenguk orang sakit memiliki keutamaan yang besar. Dalam riwayat Imam Tirmidzi, Rasul mengatakan, man ada maridan auzara akhon lahu fillahi ay fi sabilillahi, ya, nadahu munadi bi antibata wa toba mamsyak wa tabawwa'ta minal jannati manzilan. Masya Allah, ya. Di sini dikatakan apa? Man ada maridon, barang siapa yang menjenguk orang sakit, ya, auzaro akhon lahu fillah, atau menjenguk saudaranya di jalan Allah, dia melakukan itu hanya karena Allah, ya, dia ke situ hanya untuk mencari ridho Allah, pahala di sisi Allah, ya, maka apa? Nadahu munadi, akan ada malaikat yang menyeru, ya, antibata wa toba mamsyak, sungguh kamu telah berada dalam kebaikan dan perjalananmu adalah perjalanan yang sangat baik. Dari tempat menuju rumah sakit, mungkin dari tempat menuju rumah orang yang sakit, itu apa? Toba mamsyak, itu adalah perjalanan yang paling baik. Apa kata para malaikat? Watabawwa'ta minal jannati mangzilan, kalian akan aku buatkan sebuah istana di dalam surga. Masya Allah, menjenguk orang sakit, ya, menjenguk orang sakit. Yang diantaranya juga, ya, nanti ada adab-adabnya. Di antara adab-adabnya itu apa? Ya, diusahakan jangan terlalu lama, karena kan bisa jadi orang sakit, ya, dia pingin untuk istirahat, dia lelah. Ya, ngomongnya kita jangan terlalu banyak, atau pertanyaan-pertanyaan kita yang terlalu banyak, nanti dia buat mikir malah tambah sakit, nggak sembuh-sembuh. Ya, karena ditanya sakit kamu kapan, kapan sakitnya ini, terus semacam-macam itu kan. Nah ini, ya, yang penting juga jangan ditakut-takuti, ya, jangan ditakut-takuti. Dulu teman saya sakit kayak gini cuma seminggu loh. Ya, jangan ditakut-takuti, ya.
Ya, harusnya justru dimotivasi. Ya. Yang ketiga, rutin sholat rawatib 12 rakaat setiap harinya, semalam sehari atau sehari semalam. Ya. Riwayat Imam Tirmidzi, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man thabara ala ithnata asyara rakaatan minas sunnati banallahu lahu baitan fil jannah." Barang siapa yang membiasakan untuk mengerjakan sholat 12 rakaat, ya, yang itu adalah sholat sunnah bukan wajib, banallahu baitan fil jannah, Allah akan bangunkan sebuah istana di dalam surga. Masya Allah, surga semua ini balasannya, ya. Yaitu apa? Arba'in rakaatin qabla dhuhri, 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sebelum zuhur. Maka nanti hadis dari Ibunda Aisyah itu cuman 10 rakaat. Ya, karena sebelum zuhurnya cuman 2 rakaat. Ya, ini 12 karena di sini disebutkan yaitu 4 rakaat. Meskipun memang dalil nanti yang dikuatkan di kalangan para ulama itu adalah yang 12. Kalau bisa, maka kalau tidak bisa berarti 10. Ya, itu juga memiliki keutamaan yang sama. Ya. Kemudian apa? Warakaataini ba'daha, 2 rakaat setelah zuhur. Berarti kalau dalam hitungan hadis ini sudah berapa, Bu? 6 ya? Karena 4 tambah 2. Wa rakaataini ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib. Berarti sudah 8, ya. Wa rakaataini ba'dal isya, 2 rakaat setelah isya. Berarti sudah 10, ya. Wa rakaataini qoblal fajri, dan 2 rakaat sebelum subuh. Ya, maka sebelum subuh itu disebut sebagai qobliyah subuh atau sholat sunnah fajar, sama. Itu ya, sama. Ya, jadi ya tergantung niat kita, mau niat fajar atau niat sebelum subuh, ya itu sama, karena sholat 2 rakaat sebelum subuh itu sama. Kalau kita masih memiliki waktu yang panjang, kita mau saya sholat qobliyah subuh dulu, enggak masalah, 2 rakaat. Nanti setelah itu 2 rakaat sholat fajar juga enggak apa-apa, boleh itu ya. Nah, ini merutini sholat 12 rakaat sholat sunnah rawatib, ya. Kemudian apa? Yang keempat, memperbanyak zikir. Masya Allah, ya, memperbanyak zikir dengan zikir-zikir yang umum. Kita perbanyak, lisan kita selalu terbasahi dengan zikir, ya. Maka ketika adanya sahabat Nabi, ya, ini dalam riwayat Imam Tirmidzi, ketika sahabat Nabi bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna syara'i al-islami kathurat, ya, ya Rasulullah, sungguhnya syariat Islam ini cukup begitu banyak, tolong tunjukkan kepadaku suatu amalan yang engkau perintahkan ketika aku kerjakan amalan itu akan aku jaga, engkau merintahkan aku untuk menjaganya. Apa kata Rasulullah? La yazalu lisanaka radban min dzikrillah. Saya harapkan, kata Rasulullah, lisanmu selalu basah dalam berzikir kepada Allah. Bisa dilakukan di mana saja kan? Pulang nanti di jalan bisa sambil zikir, ya. Bawa motor bisa sambil zikir, bawa mobil bisa sambil zikir. Semua kegiatan kita bisa sambil ketika kita untuk berzikir. Yang tidak boleh di tempat-tempat yang dilarang. Contoh di kamar mandi tidak boleh kita untuk berzikir. Dalam hati boleh, tapi dalam lisan jangan. Ya, sambil zikir, sambil di kamar mandi, subhanallah, 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 nggak boleh, ya, ya. Allah akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, nggak boleh, ya. Dalam kamar mandi nggak boleh. Dalilnya mana? Surat Al-Ahzab. Zikir memiliki pahala yang sangat besar. Surat Al-Ahzab ayat 35. Wadzakirinallaha katsira wadzakirat a'adallahu lahum maghfiratan wa ajron 'azima. Laki-laki maupun perempuan yang selalu berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak, a'adallahu lahum maghfiratan, Allah akan siapkan untuk mereka ampunan, wa ajron 'azima, dan pahala yang besar. Ketika tidak secara khusus menyebutkan pahalanya ini dan ini atau ini dan itu, Allah ataupun Rasul tidak menyebutkan secara khusus untuk menunjukkan betul-betul memang pahala yang disiapkan itu nanti besar. Maka dirahasiakan oleh Allah. Hanya menyebutkan dengan sebutan yang umum, yaitu apa? Ajron 'azima, akan mendapatkan pahala yang besar. Yang kelima, bersolawat. Ya, bersolawat. Ya. Minimal, ya.
ketika disebut nama Nabi tapi tidak berselawat kepadanya. Maka para sahabat dulu paling senang kalau mengkaji hadis. Kenapa? Karena secara otomatis itu nanti lisan akan mengucapkan banyak sholawat. Qala Nabiuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Kan seperti ini. Amin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Ya, sallallahu alaihi. Itu masya Allah gitu kan. Yang dimana Rasul mengatakan begini, barang siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Coba itu. Ya. Sedangkan apa sholawatnya Allah untuk kita? Yaitu istighfar, yaitu maghfirah, ampunan Allah. Ya. Kan nanti ada sholawat yang itu bentuknya adalah doa. Ya. Itu adalah sholawatnya Allah kepada para malaikat. Sholawatnya apa namanya? Orang-orang yang beriman. Orang sholawatnya apa namanya? Kita sebagai umat Nabi SAW kepada Rasul SAW dengan sholawat, maka Allah akan bersolawat kepada kita. Artinya adalah maghfirah, yaitu ampunan. Artinya apa? Allah akan mengampuni kita, mengampuni dosa-dosa kita. Ya, sholawatnya kita kepada Rasul cuma 1, ampunan Allah datang kepada kita 10. Ya. Bahkan apa kata Rasulullah? Wa hutat anhu asru khotoya, akan dihapuskan untuknya atau baginya 10 kesalahan. Wa rufi'at lahu asru darajat, akan diangkat derajatnya sampai kepada 10 derajat. Nah, ini ketika memperbanyak sholawat. Ya. Kemudian yang keenam, mengamalkan doa setelah adzan, ringan insya Allah. Ya, kadang juga refleks ya dari kita kalau sudah terbiasa. Ya. Allahumma robba hadhihi da'watil tamah, ya, wassalatul qa'imah, ya hati Muhammad dan wasilatah wal fadilah wa asu maqama mahmudah allati wa'ata. Bisa ditambahkan dengan itu atau tidak gitu ya. Di sini Rasul mengatakan apa? Man qala hina yasma'u nida Allahumma robba hadhihi da'watil tamah, sampai kepada akhir daripada hadis tadi. Ya. Itu apa? Halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, maka wajib bagi dirinya untuk mendapatkan syafaatku nanti, kata Rasulullah, pada hari kiamat. Masya Allah. Dan kita semua berharap syafaat. Syafaat itu apa? Pertolongan. Yang karena apa? Kita belum pede untuk amalku sudah cukup untuk menyelamatkan kita dari neraka, sehingga kita dimasukkan ke dalam jannah. Maka apa? Kita butuh syafaat Rasul. Dengan apa kita untuk mendapatkan syafaat Rasul? Di antaranya adalah melazimi membaca doa setelah mendengar adzan selesai. Ya. Allahumma robba hadhihi da'watil tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadan wasilah wal fadilah wa asu maqama mahmudal ladzi wa'adta. Ya. Nah, ini yang keenam. Ya, kemudian yang ketujuh, memberi salam dan berjabat tangan. Memberi salam dan berjabat tangan. Ya, memberi salam dan berjabat tangan. Assalamualaikum. Ketemu berjabat tangan. Dan tentunya berjabat tangan kalau laki perempuan yang mahram. Kalau yang tidak, maka tidak boleh. Kalau laki sama laki, ya sudah apa-apa. Perempuan sama perempuan, tidak apa-apa. Semakin banyak bersalaman akan semakin banyak menggugurkan dosa. Saking dulu para sahabat Nabi mengambil keutamaan itu apa? Terpisahkan dengan pohon, ketemu lagi, salaman lagi. Jadi jalan, gitu kan, berdua, ada pohon, satu lewat kanan, satu lewat kiri, ketemu, salaman lagi. Masya Allah. Karena apa kata Rasulullah? Di sini Rasul mengatakan, ya, di dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, ya, dalam kitab As-Sahihah, innal mu'min idza laqiya al-mu'min fasalima alaihi wa akhadha bi yadihi fasafahu tanatarat khotoyaha kama yatanatarat waraqus saja. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya seorang mukmin kalau mereka saling bertemu dan mereka mengucapkan salam. Nah, ini ya budaya yang baik yang harus untuk dibudayakan. Enggak perlu kita meniru budaya-budaya orang lain. Ya kan seperti itu.
Kita apa? Kalau ketemu mengucapkan salam dan jawabnya juga dengan salam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Gitu kan? Jangan assalamualaikum Pak. Oh iya iya iya. Mau jawabannya apa? Oh iya iya iya. Ya. Kadang-kadang apa? Kaget. Gak pernah yang begitu loh di jalan umum, apalagi ke mall gitu kan, ketemu orang. Assalamualaikum. Ya. Kalau yang ngomong kan, coy, men. Apa kabar coy? Lama gak ketemu coy. Ya, sama-sama ngomong, sama-sama melambaikan tangan. Tapi kalau salaman, berguguran dosa kita. Mengucapkan assalamualaikum, waalaikumsalam. Masya Allah. Nah itu kita biasakan. Nanti sampai perkara ini akan menjadi budaya dan biasa. Meskipun kita di mall-mall. Masya Allah. Ketemu sama pengajian. Masya Allah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya, karyawannya pada wah ya ini. Wah, orang apa itu mengucapkan salam? Jarang kita temukan. Nah ini perlu kita budayakan. Karena apa kata Rasulullah? Setiap mukmin yang bertemu dengan mukmin yang lain kemudian dia mengucapkan salam dan kemudian dia bersalaman, maka apa? Tanah tarot khotoya akan berguguran dosa-dosanya seperti daun yang berguguran dari batangnya, dari pohonnya di waktu musim gugur. Masya Allah. Kita lihat itu ya, yang paling paham kalau punya pohon di depan rumah yang gampang gugur. Ya karena apa? Sebel. Ya, kenapa harus nyapu terus setiap pagi? Ya kan gitu kan? Nah ini ibaratnya begitu. Pada musim apa namanya gugur, kemudian daun itu pada gugur, itu ibarat dosa-dosa kita. Maka kalau kita ingin nyapu ridho, senang gitu kan, sambil nyapu, oh ini kayak dosa ini, ya, keguguran sapuin, tak kumpulin, tak buang, tak bakar, gitu ya. Karena apa? Karena kita harus ingat, oh iya, yang dapat menggugurkan dosa ketika bertemu, mengucapkan salam, ketika bertemu sesama muslim untuk saling berjabat tangan, untuk saling bersalaman. Ya. Secara ringkas saja Bu, ada 11 di sini. Nomor 8 membaca Al-Quran. Jelas ya? Karena saya membaca Al-Quran satu huruf, maka bagi dirinya pahala. Dan satu huruf itu bukan alif lam mim, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi kalau alif lam mim itu sudah 30. Ya. Karena kalau satunya 10 alif lam mim. Tapi jangan terus alhamdulillah sudah 30. Ya. Dan kalau kita mulai berarti dan ilmu itu udah 10. Ya, 10 kali 3 300. Wah, Masya Allah. Itu ngamal. Itu ngamal. Masya Allah menunjukkan apa? Pahalanya besar. Ya. Yang ke-9 puasa 3 hari setiap bulannya. Ya, ayat bulan. Ya. Rasul mengatakan, "Kaumu talat ayamin saum dahri kulli." Puasa 3 hari di setiap bulannya, tanggal 13, 14, 15 itu seperti puasa 1 tahun penuh. Nah, ya, siam dahri kulli. Yang ke-11 doa untuk orang tua. Doa untuk orang tua. Yang 10 doa untuk orang tua. Ya, jadi karena ada orang tua itu dan kemudian dimasukkan ke dalam jannah, diangkat derajatnya oleh Allah, oleh para malaikatnya. Yang ketika itu bapak ini bertanya, kenapa saya bisa seperti ini? Dan padahal waktu itu pesimis, kayaknya udah gak ada harapan kecuali neraka. Apa kata para malaikat? Para malaikat mengatakan bi istighfari waladikalaha. Itu semua terjadi karena istighfar anakmu untukmu. Jadi bapak ibu jangan bosan-bosan beristighfar untuk orang tua kita. Mintakan ampun kepada Allah untuk orang tua kita. Dan mudah-mudahan dengan itu, dengan keikhlasan kita di waktu kondisi ketika ikhlas Allah menerima, maka betul-betul akan Allah tarik, Allah ambil yang kalaulah seyogyanya orang tua kita diazab, akhirnya tidak jadi diazab. Masya Allah, utamanya besar dapat menyelamatkan orang tua kita. Dengan apa? Istighfar kita. Maka Rasulullah mengatakan dalam hadis Anas seperti itu, bi istighfari waladika. Kamu bisa diangkat derajatnya yang sehingga dimasukkan ke dalam surga karena istighfar anakmu kepada atau untukmu. Yang terakhir yang ke-10 adalah yang 11 ya, sholat isra. Ya, sholat isra yaitu sholat di waktu duha pertama. Ya, jadi waktu sholat isra itu bisa disebut juga sebagai waktu duha pertama. Ya,
Yaitu apa? Ketika matahari terbit 1 atau 2 tombak. Yang paling afdal, terutama untuk bapak-bapak, adalah dilakukan di masjid. Dari setelah sholat subuh maka tidak pulang, tetap di masjid baca Quran, ikuti kajian, doa, zikir, gitu ya. Untuk ibu-ibu juga bisa untuk dilakukan di masjid, dan ibu-ibu juga boleh melakukannya di rumah. Tapi tetap berada di tempat musolanya, jangan ditinggal masak, ditinggal cuci piring, batal, nggak boleh. Gitu kan? Jadi kan kita ada musola, meskipun nggak mesti harus terbentuk kayak musola, artinya tempat yang khusus bagi ibu-ibu suka untuk mengerjakan sholat. Maka setelah sholat subuh di situ saja, gitu kan? Bisa sambil zikir, baca Quran, atau kemudian kalau semuanya tempat sholatnya di ruang tamu atau di ruang mana yang di situ ada televisi, sambil mendengarkan kajian, boleh, gitu kan? Sambil mendengarkan kajian. Nanti ketika memungkinkan sudah terbitnya matahari, ya 1 atau 2 tombak, nanti kemudian untuk mengerjakan sholat. Apa keutamaannya? Rasulullah SAW mengatakan, ka'ajri hajjatin wa umrotin tama, seperti haji dan umroh, sempurna. Masya Allah. Padahal haji mahal, apalagi haji plus, mahalnya luar biasa. Bagaimana caranya saya untuk tidak bayar uang untuk berangkat haji tapi tetap dapat pahala haji? Sering-seringlah untuk melakukan sholat Isra, ya, sholat Isra. Yang paling utama dilakukan untuk di masjid. Untuk bapak-bapak nggak ada alasan untuk di rumah, ya, tetap melakukannya, syaratnya adalah dilakukan di masjid. Untuk ibu-ibu adanya keringanan karena memang sholatnya mereka adalah di rumah. Tapi ketika mau mengerjakan di masjid itu paling afdal. Wallahu a'lam bishawab. Silakan.